Terima kasih. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Sudah sewajarnya. Aku menyelamatkan jiwamu dari ancaman maut. Ini golokmu. Oh, terima kasih. Mengapa kau berada di sini? Dan mengapa ular itu membeli tubuhmu? Apa yang harus kukatakan ya? Siapa namamu? Nama? Iya. Jangan sebut-sebut soal itu. Aku tidak punya nama. Tidak punya nama? Kau pintar bercanda. Kalau begitu, orang tuamu panggil apa padamu? Sejak kecil, aku sudah tidak punya orang tua. Kakek satu-satunya keluargaku. Beliau meninggal 6 bulan yang lalu. Selama itu pula aku tinggalkan gubuk kesayanganku. Hidup berkelana, seperti manusia liar dalam hutan ini. Ternyata, sudah setengah tahun waktu berlalu. Kukira seluruh jiwa dan perasaanmu melewati waktu setengah tahun ini. Kau seakan-akan melewati waktu 10 tahun lamanya. Dan sejak itu, tentunya kau telah merasakan pahit getirnya kehidupan. Untuk apa? Untuk apa? Demi hidup. Karena aku ingin kembali seperti manusia biasa. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagaimana manusia biasa. Apakah kau sekarang ini bukannya seperti manusia biasa? Atau ada persoalan yang sulit untuk dikemukakan? Dan kau cukup cantik. Apa? Aku cantik? Benarkah aku cantik? Sudah berapa lama aku idam-idamkan? Seperti juga gadis-gadis lainnya. Yang mendambakan cinta. Hidup sentosa. Punya rumah tangga. Dan punya anak. Tetapi sebelum ini, hanyalah impian belaka. Karena bagiku, hal yang tak mungkin terjadi. Mengapa aku menderita perlakuan yang tidak adil? Dahi. Apakah kau merasa kurang cantik? Karena kasih sayang Tuhan kepadaku. Akhirnya aku kembali ke masyarakat. Apakah kau anggap aku ini cantik? Iya, iya cantik. Kau sungguh-sungguh cantik. Matamu yang bulat, dari sinar lubuk matamu yang dalam, laksana matahari yang menembus embun pagi, sehingga membangkitkan kembali api cintaku yang selama ini ku impi-impikan.
tidak apa-apa. Tidak luka? Ah! Wah. Kau jahat ya? Bukannya jahat. Aku kan bercanda. Bercanda. Lihat aku jadi basah kuyup. Aku juga basah. Hei, burung! Sampai ketemu lagi. Akibat wajahmu yang tidak disenangi oleh orang lain, kakek terpaksa membawamu kemari untuk mengasingkan diri. Sebenarnya kakek sudah berusaha. Dengan obat-obatan yang kakek pelajari, untuk mengobati wajahmu. Tetapi sampai saat ini sudah beberapa jenis daun dan akar-akaran berdasarkan ramuan-ramuan kuno yang telah dicoba, tetapi tidak juga menolong. Entah bila masanya kau dapat bergaul kembali sebagaimana manusia biasa di tengah-tengah masyarakat. Usia kakek sudah 70 tahun lebih. Jadi sudah lanjut. Kesian dirimu. Dalam usia semuda ini sudah dilanda derita. Apakah Tuhan nakdirkan cucuku ikut jejakku sehingga tutup usia di hutan ini? Kakek. Kakek merasa kurang yakin dengan resep-resep yang tertulis dalam buku ini. Apakah benar-benar berkhasiat? Mungkin ini hanya dibuat-buat saja. Penderita harus minum
100 ekor darah ular. Darah itu diburkan ke muka dan seluruh badan. Harus berjemur di terik matahari dan mandi embun pagi agar kulit menjadi halus dan lunak. Ditiup angin dan ditimpa hujan, baru berhasil. Tapi selanjutnya makan ada darahnya. Tangan ini dalam waktu yang singkat wajahmu aku daripada semula. Seluruh tubuh akan segera diliputi sisik-sisik aneh yang cepat sekali menjalarnya. Dalam waktu itu juga kedua tangan akan berubah. Dalam waktu itu juga buah dada akan berubah berduri tajam. Berdasarkan peredaran darah, selama 24 jam, antara jam 10 sampai jam 12 malam, adalah waktunya pergantian wajah buruk menjadi cantik. Tepat pada jam 12 malam, wajah cantik akan berubah menjadi buruk kembali. Wajah buruk itu mengerikan sekali bagi setiap orang yang melihatnya. Kakek, akhirnya cucumu kembali dan telah melaksanakan pesanmu yang semula belum pernah kakek bayangkan. Cucumu tetap tabah dan yakin untuk menghadapi hari esok. Tapi sebagai anak yang hidup sebatang kara, kemanakah aku harus berlindung diri? Kakek, lindungilah cucumu. Belum pulang? Aku khawatir mengenai dirimu. Kalau kau mau, baiklah kau ke rumahku. Anggaplah rumahku sebagai tempatmu berlindung sementara. Kau tidak perlu berkelana lagi. Ya.
Silahkan. Nah, inilah kamar untukmu. Kukira kau cukup letih, bukan? Beristirahatlah. Mari, silakan. Pertama kalinya kau makan di rumahku. Kuharap kau makan sepuas-puasnya. Dan mudah-mudahan makanan ini cocok dengan seleramu. Kenapa? Kau sakit? Kenapa? Silakan. Seharian kita begitu lelah. Apa kau masih belum lapar? Sebenarnya aku lapar, tapi untuk makan daging setengah matang yang masih berlumuran darah, saya tidak suka. Biar saya makan sayurnya saja. Selama di hutan, aku hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Soalnya, aku sudah lama tidak makan daging. Jadi, aku tidak suka.
bunga ini cukup indah. Seindah parasmu yang cantik. Suatu mimpi yang indah. Tidak. Ini bukan impian. Ini kenyataan. Kenyataan hidup selama hayat kita dalam genggaman cinta yang kuat. Aku takut bila suatu waktu kenyataan ini berubah menjadi suatu hayalan. Bukankah kau pernah mendapatkan cinta, kebahagiaan, dan anak? Aku ingin punya anak laki-laki. Kalau aku sebaliknya, aku ingin seorang anak perempuan yang berwajah cantik. Secantik ibunya. Capek sayang. Jalan. Ibu jangan pukul, nanti ayah sakit. Aduh. Ayo, ayo jalan, ayo. Jangan Bu, ayah kasihan. Ayah sakit. Enggak sayang, ayah. Fitri, beberapa hari lagi Fitri ulang tahun yang kelima. Karena Fitri anak yang baik, nanti kita bikin pesta yang besar ya. Dari sinar matamu, tampak jelas bahwa kau sedang gelisah. Kau tahu bahwa untuk mendapatkan cinta dan anak itu tidak mudah. Ya, oleh karena itu, kita harus baik-baik menjaganya. Aku cemas akan semua cintaku dan anakku. Laksana keindahan bunga di atas kaca. Yang dapat hilang tanpa kesan. Ya, semoga kita bahagia sampai hari tua. Dan mudah-mudahan cinta kasih kita kekal abadi hingga akhir hayat kita. Tapi kenapa kau mengucapkan kata-kata ini
Munculnya ular pada malam ini benar-benar membuat aku gelisah. Apakah itu suatu alamat yang kurang baik? Ya, aku masih ingat pertama kali aku dililit ular. Kaulah yang menolong jiwaku. Dan aku sembuh. Karena darah ular. Apa? Kau sembuh berkat darah ular? Tidak apa-apa. Maksudku, darah ular itu mengotori seluruh tubuhku. Dan bukankah kita sedang merayakan ulang tahun anak kita? Darah. Kenapa? Kukira semuanya itu hanya pengaruh perasaanmu saja. Mas Darso? Mas Darso? Mau kemana? Baru saja kita mau mencarinya. Kebetulan sekali. Tunggu dulu. Kita sama-sama. Neng, mau kemana? Aduh, gelap-gelap begini jalannya jangan cepet-cepet. Neng, tunggu. Berhenti dulu.
Mau kemana? Cari siapa sih? Kita kan sama juga. Mau nengok kita. Kalau wanita baik-baik, masa malam begini masih gentayangan? Hati-hati, nanti digigit ular. Oh, aduh. Kuntilanak! 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 Bung, minta apinya. Neng, mau kemana malam sendirian? Apa nggak takut? Ayah, ibu pergi kemana? Dia ibumu mengantarkan tamu-tamu itu. Kenapa? Sudah malam belum pulang. Dia mengantarkan tamu-tamu pulang. Satu persatu ke rumahnya. Ah, enggak. Orang-orang pada pulang sendiri. Fitri tidur saja dulu ya. Jangan tunggu-tunggu ibu. Ya, anak manis. Tidak, kalau ibu tidak mau menemani Fitri, Fitri tidak mau tidur. Ayah tidur saja dulu, nanti masuk angin. Ayah bisa sakit, ya. Omong kosong. Barangkali kamu baru sakit malaria. Macam-macam omongnya. Jadi ngaco. Memang, kalian sudah sinting. Saban hari, perempuan saja diurusin. Sampai mata jadi lamur. Benar, Pak. Kami tidak main-main. Kami tidak salah lihat. Sebenarnya, bapak yang sudah tua bangka ini lihat kuntilanak itu disangka perempuan tua. Nah, satu waktu bapak mungkin dicari kuntilanak itu. Ngomong saya nanya saja. Kau bilang aku sudah tua bangka? Tidak berapa lama lagi aku akan kawin dengan gadis yang cantik, manis. Umur belasan tahun. Bukan seperti perempuan tua itu. Aku lebih mampu dari kalian. Dasar lelaki. Ngomongnya perempuan saja. Masa tua-tua begitu masih mau kawin sama anak belasan tahun? Kalau sama saya sih, pantes. Ohoi. Maaf, Pak. Matamu kemana sih? Lihat kuntilanak? Betul, Pak. Tadi malam, Pak, saya dikejar-kejar kuntilanak, Pak. Hah? Nah, kalian minum ini seorang separuh. Hah? Ini diminum separuh seorang. Hah?
suami minum separuh, segobang. Mari. Enggak, Mari. enggak. Anjing itu punya ibu. Mengapa Fitri tidak punya ibu? Siapa yang mengatakan kau tidak punya ibu, sayang? Kau punya ibu, sayang. Tapi ibu sekarang di mana? Ibu sedang pergi, sayang. Mengapa ibu tidak pulang-pulang? Dia sayang pada kita. Ayah percaya. Sebentar lagi, dia pasti pulang.
Kalau begitu, ibu ada di mana? Nanti malam, antara pukul 10 sampai pukul 12, ketika wajahku berubah cantik, aku hendak menjenguk suamiku dan anakku. Neng, malam-malam begini, kukira kuntilanak. Rupanya adik sendiri. Oh ya, bukankah adik ini istrinya Pak Darso? Nah, kebetulan sekali. Sejak kau melarikan diri dengan diam-diam, suamimu kebingungan. Seperti orang kehilangan jejak. Dia mencarimu dengan susah payah. Ya, Pak. Itulah sebabnya. Maka aku kembali untuk menemuinya. Ya. Mengapa kau meninggalkan rumah? Pertengkaran mulut dalam rumah tangga itu biasa. Tapi ingat, anakmu. Bukankah kalian saling mencintai? Oh ya. Apakah mereka dalam keadaan baik? Cukup baik. Hanya mereka selalu merindukanmu. Terutama anak itu. Dia sering menanyakan kepada ayahnya, kapan ibu kembali? Kasihan anak itu. Jam berapa? Jam 11. Sudah jam 11. Celaka.
Mungkin terlambat. Tunggu. Tidak terlambat. Setan itu belum datang. Aku sendiri belum selesai ronda. Tunggu. 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 Tunggu dulu. Tunggu. Kau perlu kuperingatkan. Kau harus berhati-hati. Akhir-akhir ini, kampung kita sering diriburkan kuntilanak. Apa? Kuntilanaknya! Sialan! Tinggalkan aku. Kuntilanak! 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 Gimana kuntilanak? Hah? Itu. Hah? Kuntilanak! 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 Beginilah nasib si tukang delman, yahoy. Nyari duit dari pagi sampai malam, yahoy. Ah. La 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, la 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 la. Hah?
Bang, tolong antar ke depan. Ya, udah mangen banget nih. Abang mah udah kagak. Tolong, Bang. Mana sendirian. Gelap. Jalannya jauh, Bang. Aku takut. Di sini daerahnya berbahaya, Bang. Ya dan Neng ya. Mau kagak mau abang anterin juga dah. Habis Neng perempuan sih. Mandirian lagi. Naik dah Neng dah. Terima Naik kasih. dah, naik. Neng, kalau abang mau nolong mah kagak tanggung-tanggung dah. Tapi Neng tahu sendiri aja ya. Malam-malam jalan kendirian. Apa kagak kesepian, Neng? Emangnya pacar Neng udah nungguin di sono, Neng? Kalau mau nemuin pacar aja sih, kagak usah jauh-jauh dah, Neng. Emangnya abang kurang cakep, Neng? Udah dah, sama abang aja dah. Lah, buset dah. Apaan ya? Lah, mana namanya? Nah, dagingnya empuk, gurih, rapuh, dan enak. Pokoknya kan enak. Sate, sate. Satenya cukup enak. Sir yang hidung belang, yang mata keranjang itu, sampai tengah malam buta, dia masih saja menggodai perempuan. Nah, sekarang rasain dah, biar dia jadi konyol. Kita tidak bermaksud jahat. Tapi aku yang lebih sering menemukannya. Dasar sial. Nah, tukang sate itu kaget, sampai terkencing-kencing. Akhirnya jatuh sakit. Jika begitu terus, kita tidak akan tenang. Aku yakin kita bisa menaklukkan kuntilanak itu. Hah? Tidak. Tidak. Aku tidak mau lagi ronda malam. Suruh saja mereka berdua itu yang jaga malam. Jangan takut. Biarlah aku yang bertanggung jawab. Hah? Ibu. Ibu. Ya, Ibu di Fitri. Ibu di sini. Fitri? Ibu. Ibu. Fitri. Fitri. Tadi Fitri mimpi ibu pulang. Sekarang ibu betul-betul pulang. Ya, Ibu betul-betul sudah kembali. Tinggalkan kami.
Ibu jangan pergi lagi ya. Baik. Ibu tidak akan pergi lagi. Ibu tidak akan meninggalkan kau lagi. Betul, Ibu tidak akan pergi lagi. Ayah, ayah, Ibu sudah datang. Ya, aku sudah dengar. Akhirnya, kau kembali. Apakah kau sudah tidak mencintai aku lagi? Apakah rumah tangga kita tidak cukup bahagia? Seperti apa yang kita bayangkan dulu? Apakah kebahagiaan dan cinta kasih? Ya, soalnya kau mendapatkan... Apakah kau telah mencintai orang lain selain daripada aku? Sehingga kau telah melupakan janji kita dulu. Kenapa? Kenapa? Mengapa? Bukankah karena wajahku yang buruk ini? Sejak kecil, aku sudah menjadi yatim piatu. Kakeklah yang mendidik aku, sehingga aku menjadi orang. Sejak lahir, wajahku buruk. Mereka memanggilku si Comel. Namaku yang sebenarnya tak pernah dipanggil lagi. Orang-orang bukan saja tidak menaruh belas kasih kepadaku. Mereka malah mengejek dan memperolok-olok diriku. Seolah-olah aku bukan manusia lagi. Aku telah kehilangan keberanian untuk hidup sebagai seorang manusia. Ketika itu, kakekku meninggalkan segalanya, memboyong aku bersembunyi di gunung untuk menghindari masyarakat ramai. Kakek telah mencoba segala macam obat untuk mengobati diriku, tapi semuanya itu sia-sia belaka. Dan beliau keburu meninggal. Kemudian, aku menggunakan resep dari sebuah buku kuno. Dan berdasarkan petunjuk dari buku itu, aku terpaksa meninggalkan gubuk selama setengah tahun berkelana dalam hutan. Aku telah membunuh 99 ekor ular. Dan ketika menangkap ular yang ke-100, tiba-tiba terjadi malapetaka. Atas bantuanmu menolong diriku, setelah wajah burukku sembuh, selanjutnya aku harus berpantang memakan barang berdarah. Jika aku melanggarnya, wajahku tiba-tiba akan menjadi lebih buruk dari semula. Tetapi, ketika aku menghisap darah dari gigitan ular pada kakimu, aku... Ibu! Ibu! Kembali! Di luar berbahaya! Ayah!
Ibu akan pergi lagi.